Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Jepang, yaitu channel yang berisikan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai power hose atau pasokan daya listrik di salah satu gedung. Ya, ini kita membahas akan tegangan menengah atau TM sampai nanti tegangan rendah, ya. Tapi ingat, maksudnya di sini tegangan rendah adalah apa? Bahwasanya di sini tegangan rendah masih tetap 380 volt, karena pas to pas itu 380 volt. Karena di rumah kita atau mungkin beberapa rumah yang sederhana, ya, itu biasanya kontraknya hanya satu pas 220 volt. Tapi ini tegangan rendahnya saja itu sampai 380 volt. Nah, kita mulai dari, nanti kita bahas pasokan pertama kali masuk dari PLN melalui kubikel TM atau tegangan menengah sampai nanti masuk ke trafo, kemudian dari trafo nanti masuk ke ATS atau nanti sistem otomatik untuk genset dan PLN, dilanjut nanti ke LVMDP. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pertama kita akan membahas mengenai kubikel tegangan menengah. Kita bisa lihat di sini, tolong di zoom di sini. Ini kita bisa lihat tegangannya 24.000 volt, ya. Ingat, jadi ini tegangan menengah 24.000 volt. Nah, kalau ada indikasi di sini, nah kelihatan di sini ya. Ini ada pas RST ya. Ini kondisinya. Nah, ini nyambung nih. Kita bisa lihat di sini kondisinya nyambung. Jadi maksudnya apa? Berarti tegangan dari PLN masuk ke kubikel ini dan ini keluarnya, outgoingnya ini juga kondisi nyambung, ya. Kondisi nyambung artinya ini sudah siap masuk ke trafo, ya. Dari trafo nanti akan dirubah, atau trafo ini adalah sifatnya step down, jadi merubah dari tegangan 24 kV menjadi 380 untuk pas to pasnya, dan pas dengan 0 itu 220 volt. Mari kita lanjut langsung ke trafo. Nah, kita lihat ini trafo yang sudah terpasang, ya. Nah, ini ingat, ini adalah yang merah, ini tegangan menengahnya yang 24.000 volt tadi, ya. Nanti akan dirubah oleh trafo ini menjadi tegangan 380 volt, ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kabelnya hanya 3, tidak ada nolnya, ya. Jadi nanti suplai dari PLN, ya, tegangan menengahnya itu tidak ada nolnya, jadi RST itu saja, ya. Nanti jangan teman-teman cari nolnya ada di mana nih TM-nya nih, ya. Nah, nanti kita perlihatkan nolnya dapat dari mana. Nah, kalau kita lihat setelah dari sini, ya, kita lihat di sini, boleh ke sini dan bisa ditolong di zoom, ya. Ini output dari trafo tadi, ya. Output trafo ini R, ya, ada tegangan R, ST dan 0. Nah, ini baru setelah dari trafo ini keluar ada nolnya. Kenapa begitu? Karena sistem ini sudah disambungkan dengan grounding. Nah, di dalam trafo ini nanti kita bisa lihat, di nameplate-nya, ya, di sini. Boleh minta tolong di zoom di sini trafonya. Nah, ini kita bisa lihat, ya, di sini. Boleh tolong di zoom trafonya. Ya, kita bisa lihat di sini trafonya, ya. Jadi kita bisa lihat, ini pasnya ada 3 pas, frekuensinya 50, kapasitasnya berapa? 1600 kVA. Ya, ini kapasitasnya trafo ini, ya. Nah, ini adalah fungsi trafo merubah dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Keluarnya sudah R, ST, dan 0, ya. Nah, di trafo ini juga dilengkapi dengan sistem pengaman. Kita bisa lihat di sini, ya. Selain sistem pengaman, ini juga ada indikator untuk level olinya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah level oli, ya. Kita bisa lihat olinya kondisinya bagus, bening, dan penuh, ya. Artinya trafo ini bagus, ya, perawatannya oke. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan
pengaman atau proteksi jika nanti ada overheat di dalam trafo ini atau oli trafonya ini, nanti dia akan memutuskan tegangan yang ke LVMDP atau ke pemakaian. Nah, ini fungsi dari pengaman itu. Jadi ini kalau kita bisa pegang di sini, temperaturnya tidak begitu panas ya. Nah nanti kita akan di video yang lain kita akan perlihatkan bagaimana cara treatment trafo ini ya, mulai dari nanti pencucian oli trafonya sampai nanti kalau ada penambahan oli yang kurang kita tambahkan, dan juga nanti kita cek atau kita tes kualitas resistansi dari oli trafo ini. Nanti lihat di video link di atas, kita akan lihat pembahasannya mengenai cara treatment trafo dan sistemnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat masuk ke PUTR atau LVMDP. Nah, ini kita sudah masuk ke LVMDP. Kalau kita lihat ini powerhouse-nya berdekatan antara TM, boleh dilihatkan di sana. Nah, itu antara TM yang ujung tadi kubikel 24.000 volt. Ini trafonya ya. Ini sudah ada trafonya, dan ini LVMDP-nya ya. Low voltage main distribusi panel, atau orang nyebutnya PUTR, sama saja karena sama-sama artinya ya. Ini adalah low voltage, ingat, karena dibilang low voltage jadi ceroboh, ini bukan 5 volt atau bukan 12 volt tapi 380 volt. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, ini tegangannya ini ya. Nah, ini pas to pas atau R dengan S, ini tegangannya 380 volt. Nah, kalau kita putar di sini, nah ini adalah R dengan 0 220. Nah, ini yang dibilang low voltage, padahal tegangannya sampai 220 volt. Nah, ini orang sering salah definisi gitu ya. Dibilang low voltage, main pegang aja. Nah, ternyata di sini 220 bahkan sampai 380 volt. Nah, dari sini ya, teman-teman, ini adalah incoming atau power yang dari trafo menuju ke sini. Nah, power dari sini nanti masuk ke ATS. Nah, ini ACB ini adalah ATS, karena domainnya adalah PLN, jadi di sini nanti power utama adalah pakai PLN. Ini pakai PLN. Nah, di sebelahnya ini kita bisa lihat, ini ada power genset, ya. Ini adalah incoming untuk genset. Ya, tadi yang kita sampaikan ini adalah ATS-nya, jadi bekerja secara otomatis. Jadi ini adalah interlock. Kalau seandainya PLN on, jadi genset tidak bisa on kecuali di dalam kondisi manual. Itu pun juga tidak akan didesain ya, tidak melebihi atau tidak takabur, didesain untuk tidak saling ketemu outgoingnya antara tegangan PLN dengan tegangan genset. Ya, ini adalah sistem ATS-nya. Nah, nanti kalau seandainya kondisi, kita bisa lihat di sini, nanti kalau kondisi PLN-nya mati, jadi nanti load yang digunakan untuk di gedung akan disuplai oleh genset. Itu akan bekerja secara otomatis. Gimana kalau trouble? Nah, trouble nanti kita bisa tinggal manual. Di sini ada selektor manualnya ya. Kita manual, ini manual off sama auto. Artinya di sini dalam kondisi auto. Kita bisa lihat teman-teman. Ini kondisinya pas RST. Artinya tegangan PLN sekarang kondisi hidup, dan gedung ini disuplai oleh PLN. Frekuensinya 50 Hz sekarang sedang dipakai ya, ini sedang dipakai, ini ampernya atau arus yang sekarang mengalir di beban gedung ini dalam bentuk kilowatt, dan ini COSFI-nya. Nah, COSFI ini kenapa bagus? Karena di gedung ini panelnya juga sudah dilengkapi dengan sistem kapasitor bank. Nanti kita lihat kapasitor banknya seperti apa. Nah, ini ya kondisinya CB on, artinya ini kondisinya on ya. Circuit breakernya on. Terus kita masuk setelah dari PLN tadi. Nah, ini kita bisa lihat di panel sini ya. Kita buka saja. Nah, ini ada beban. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa ya. Ini, nah ya. Ini adalah spare, jadi tidak dipakai. Ini ada dipakai, ini lift ya. Dipakai untuk lift.
Terus ini ada lagi di sini untuk outdoor, penerangan outdoor dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu nanti dari sini ya, ini ada kelihatan di sini ada lantai berapa, ada pompa, terus lantai 5 dan lain sebagainya. Nah, dari sini nanti disuplai atau masuk ke subpanel yang di masing-masing bagian ini tadi, di ruang pompa, di lantai 5 dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, ini juga ada sistem kapasitor bank. Nah, ini kondisinya adalah induktif ya, jadi bagus. Ini udah mendekati 1. Ini kita bisa lihat ya. Ini ada terdiri beberapa step. Nih ada step 1, 2 sampai 6. Di sini sampai 10 ujungnya ya. Jadi 1 sampai dengan 10. Isinya seperti apa sih kapasitor bank itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini isinya adalah kapasitor bank ini. DC kontaktor ini akan dikontrol oleh regulator ini. Boleh kita lihat di sini regulatornya ini. Jadi sistemnya biasanya adalah rotary. Ya. Nah, bagaimana cara pengecekan untuk kapasitor bank ini bagus atau tidak? Next di video berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengetahui bagaimana kapasitor ini bagus atau tidak. Ya, kita bisa lihat link di atas. Tapi kalau belum ada linknya di atas, berarti nanti next kita akan tambahkan video mengenai cara pengecekan kapasitor ini masih bekerja dengan baik atau tidak, atau kapasitasnya masih memenuhi syarat atau tidak. Oke. Nah, ini adalah sistem untuk yang tegangan menengah sampai ke tegangan rendah ya. Nanti kita perlihatkan suplai yang dari genset. Ya, seperti kita ketahui tadi, di sini kita bisa lihat ya. Di sini tadi kan ada source atau ada pasokan dari genset. Nah, nanti kita lihat nih ya. Jadi gensetnya di luar, tidak jadi satu dengan power house ini. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada sudah standby panelnya untuk genset atau incoming dari genset ya. Nah, saat ini kita ada di ruang genset. Nah, ini di samping saya ada genset kapasitas 1000 kVA. Setelah kita tadi dari ruang TM ya, ruang kubikel TM, ruang PUTR atau LVMDP yang biasa disebut power house. Nah, ini adalah suplai dari genset atau di ruang genset ini yang tegangannya nanti atau suplainya akan memasok ke ATS tadi yang ada di power house ya. Dari power sini masuk ke ATS power house, baru nanti akan disalurkan ke pemakaian gedung. Nah, ini genset ini bekerja secara otomatis. Ini kita bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini posisinya. Di sini kita bisa lihat indikatornya ya. Ini indikatornya adalah indikator auto, nyalanya di sini. Nah, indikator ini adalah bahwa saat ini suplai gedung itu dipasok oleh PLN. Ini adalah gambar sutet ya, menara sutet. Sedangkan ini adalah pasokan dari genset dan ini adalah ilustrasi gambar gedung kita. Nah, ini kondisinya saat ini dipasok oleh PLN. Nah, nanti pada saat kondisinya hidup genset, ini nanti akan pindah ke sini indikatornya ya. Nah, ini adalah genset dalam kondisi standby, dan lagi-lagi ini juga ada emergency button. Jadi kalau kondisinya emergency bisa tekan ini. Untuk lebih detailnya pembahasan mengenai bagaimana cara mengoperasikan genset ya, terus mau melakukan warming up atau melakukan pemanasan genset yang dilakukan minimal 1 minggu sekali, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nanti ada di link di atas ya. Kalau belum ada, berarti nanti kita sedang proses penyiapan. Itu saja pembahasan mengenai catu daya yang dipasok oleh genset yang menuju ke power house atau menuju ke ATS. Nah, itu adalah pembahasan mengenai tegangan menengah sampai tegangan rendah sampai ke pemakaian dan kapasitor bank. Itu saja.
kalau ada yang mau ditanyakan atau bahkan mungkin ada request mengenai pembahasan apa tentang power hose atau suplai untuk tegangan listrik di salah satu gedung, silahkan ditulis di komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.